selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kali ini saya akan membawakan cerita pendek yang berjudul Monolog Bisma karya Iwayan Naya Suanta. Selamat mendengarkan. Tuturut. Pada suatu malam, kami duduk di pinggir lapangan tenis yang sunyi di blok rumahku. Lampu-lampu merkuri memercikan suasana menenteramkan. Malam seperti disekap halimun yang turun dari gunung. Aku termangu mendengarkan Bisma bermonolog. Hal yang biasa terjadi jika kami sedang berdua. Secara otomatis, aku selalu menjadi pendengar yang baik. Meski kamu sudah sering mendengarkan aku, isi hatiku, pikiranku, sampai saat ini aku ragu. Apakah kamu memahami aku dengan sebenar-benarnya? Bukan itu. Tidak persis begitu maksudku. Aku hanya ingin bilang, orang tidak akan pernah memahami orang lain, kecuali hanya secuil. Apa bedanya? Hatiku menyanggah diam-diam. Kamu hanya bermain parafase. Aku yakin, aku pernah mendengar ocehan itu. Setidak-tidaknya yang seperti itu. Dari banyak kalimatnya, sebagian besar pernah ku dengar. Hanya segelintir yang benar-benar baru. Itu pun kadangkala hanya merupakan parafase dari yang pernah diungkapkan. Dari yang secuil itu, kukira hanya tentang kematian. Aku tidak kaget. Dia benar. Yang kerap terngiang di telingaku dari ocehannya selama ini adalah kerinduan akan kematian, atau lebih tepatnya, tuntutan akan kematian, terutama pada saat depresinya memuncak. Lebih dari sekali, kudapati dia terkapar di lantai kamar kosnya dengan botol minuman keras terguling. Dia mengaku mengoplos minuman itu supaya bisa membantu menyetop detak jantungnya. Tetapi tidak pernah berhasil. Aku sendiri belum berhasil melepaskan dia dari obsesi menakutkan terhadap kematian. Kadang-kadang aku ngeri bertemu dengan dia, tetapi demi persahabatan kami yang lama, aku bertahan. Aku memandang bulan. Aku tetap menengadah sampai dia menghabiskan 3 atau 4 kalimat lagi yang melintasi ruang pendengaranku bagaikan gugusan bintang berbondong-bondong membentuk galasi. Bergerak samar dari pangkal ke ujung garis koordinat tanpa terdeteksi jiwa penasaran manusia. Sudah malam. Hampir pagi. Aku mengoreksi tanpa selera. Buat aku tiada bekas apapun dari percakapan itu. Seperti yang sudah-sudah. Tidak juga ada rasa iba yang baru kepada Bisma yang selalu meletupkan perasaan yang kelam dari lembah jiwa yang rapuh dan sunyi. Oh, Bisma. Kadangkala ku anggap kau adikku, sebab kamu lebih muda 2 pekan. Aku bukan tak merasa ada saat-saat kamu menatap aku seperti lelaki yang memendam rasa khusus tanpa keberanian mengungkapkan. Ya, rasa cinta, atau minimal rasa sayang. Aku hanya tak ingin mendengar ungkapan itu terlontar dari bibirmu. Di pinggir lapangan tenis itu, sebelum kami berdiri, dia melontarkan satu pertanyaan aneh. Kamu sedang mencintai seseorang saat ini? Apa-apaan ini? Bukankah dia tahu aku tidak pernah bisa atau belum bisa mencintai siapapun? Dia tahu persis, aku tak mudah terdengar. Aku tak mudah tergetar oleh ketampanan pria. Apa yang bisa membuat kamu jatuh cinta? Pernah dia bertanya begitu. Mencintai seseorang bukan soal sederhana, Bisma. Jawab saja pertanyaanku. Ya, itu jawabanku.
Dia merajuk. Dia mencoba tersenyum, tetapi dia buang muka, lalu bersikap seolah-olah dia sedang menikmati bulan, sementara aku memunguti butiran pantulan sinarnya di lapangan itu. Sepekan kemudian kulihat dia di bawah matahari pagi, berjalan penuh semangat di trotoar melewati gedung perkantoran serba kaca. Aku takjub. Ingin ku kejar, tetapi dia sudah melesat jauh. Kenapa lelaki selalu bergegas kala berjalan? Apa yang mereka kejar? Untuk memanggil dia, suaraku tentu terkalahkan oleh deru kendaraan yang tak pernah putus. Jadi, ku biarkan punggungnya lenyap dari kejauhan. Ketika tiba di kantor, aku masih merasa takjub. Masih kupikirkan gaya berjalannya yang riang dengan dagu terangkat. Bahunya tertarik ke belakang sehingga sikap tubuhnya tegak, seakan-akan Bisma yang kukenal telah bertransformasi menjadi manusia baru dengan roh baru. Aku melihat Bisma yang baru. Atau itu bukan Bisma, hanya seseorang yang mirip dia? Pada akhir pekan, malam yang basah karena hujan tak kunjung reda, kami duduk di sudut sebuah kafe sambil memandang jalanan yang macet melalui jendela. Hal baru dia perlihatkan. Dia keluarkan sebatang rokok putih dari bungkus yang baru saja disobek. Aku diam saja, tidak bertanya dan pura-pura tidak terkejut. Setelah embusan kedua yang dilakukan dengan gaya dramatis perokok yang sok canggih, dia berujar, "Aku tahu kamu kepingin tanya kenapa aku merokok." Menanggapi celotehnya yang konyol, aku bersikap acuh tak acuh dengan meneguk vodka. "Itu minuman lelaki," kata dia, entah apa maksudnya. Lalu aku diam. Aku juga tak mengatakan apa-apa. Kemudian, tanpa ku minta, dia menjelaskan kenapa dia merokok. Ku baca dari imbauan pemerintah yang melarang merokok dan pembatasan peredaran rokok dan iklan tentang bahaya rokok. Hal itu mendorong aku merokok. Sederhana sekali. Ini salah satu jalan pendek memeluk kematian. Bodoh sekali aku tidak menyadari hal ini. Padahal, peringatan tentang bahaya rokok sudah lama sekali disebarluaskan orang. Dia tersenyum seolah-olah sedang mengejek diri sendiri. Tiba-tiba, dia mengulangi pertanyaan lama. "Kamu sedang mencintai seseorang saat ini?" "Tidak." "Kenapa?" Dia terdiam. Aku menangkap sesuatu dari dalam dirinya. Dia sedang menata kata-kata. Tak lama kemudian, dia menghela napas. Itu ciri khasnya apabila dia hendak menyatakan sesuatu yang agak panjang. Aku ingin merasakan bagaimana mencintai seseorang, tapi aku belum pernah bertemu orang yang benar-benar kucintai. Entah bagaimana rasanya mencintai seseorang. Pernah aku ingin mencintai kamu. Kamu satu-satunya sahabat terdekat. Kamu penuh pengertian, sangat baik buat aku, juga sangat menarik. Kamu selalu ada. Aku ingin mencintai kamu sebagai kekasih, tapi aku takut kamu sudah mencintai seseorang, lalu waktumu tidak seluas yang dulu lagi. Bahkan, aku harus menyingkir, memberi ruang bagi kekasihmu. Dia terdiam, cukup lama. Kurasa, tak ada yang perlu kutanggapi, cukup monolog malam itu. Tunggu. Aku belum selesai. Oke. Aku ingin mencintai kamu. Ya, kuharap keinginanmu bisa terkabul kapan-kapan. Aku merasa tersinggung, namun perasaan itu kupendam dalam-dalam. Kita tahu, kita tak bisa menunggu. Waktu secara membabi buta menggilas kita tanpa jeda. Kalau begitu, cintai aku sekarang juga dengan ketulusanmu. Cinta platonis, apakah bisa romantis? Aku angkat bahu, hening.
Malam seperti berbisik. Entah apa yang dikatakan. Bisma tampak tenang. Namun hati kecilku mendeteksi kegelisahan menggeliat di dalam dirinya. Masa persahabatan kami yang panjang memberi keyakinan di hatiku bahwa aku dapat memahami 90% perasaan yang dia sembunyikan. Keyakinan itulah yang membuat aku enteng saja memutuskan untuk pulang setelah merasa bahwa dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Aku pulang, Bisma. Dia mengangguk lemah, nyaris acuh tak acuh. Tak perlu ditanggapi lagi. Itulah momen terakhir kami bersama. Esoknya, aku menerima kabar dia masuk rumah sakit. Kemudian, saat aku bergegas hendak menjenguk, ku terima kabar lagi bahwa dia telah tiada. Kedua orang tuanya hanya menangis. Dokter menegaskan dia overdosis pil penenang. Ibunya meminta aku sering datang untuk makan malam. Aku merasa keberatan, tetapi belum menemukan cara untuk menolak permintaan itu. Selesai. Terima kasih. Sampai jumpa.